Sebuah ledakan hebat terjadi di pabrik rudal Zionis di Beit Shemesh, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Warga Israel panik saat ledakan hebat mengguncang kota Beit Shemesh. Diketahui ledakan terjadi di Tomer Company, sebuah pabrik yang memasok misil dan rudal untuk militer Zionis Israel. Tomer Company diketahui memproduksi mesin untuk rudal balistik Arrow 2 dan Arrow 3. Belum diketahui secara pasti apakah ledakan ini akibat serangan Iran atau percobaan rudal oleh Tomer Company. Serangan drone Israel kembali menargetkan warga sipil di Khan Yunis, Palestina. Sebuah drone militer Israel menyerang sekelompok warga sipil di pusat kota Khan Yunis. Akibat serangan ini, 1 pemuda tewas, sementara 4 lainnya terluka. Warga dan petugas medis langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Militer Israel menganiaya seorang pemuda Palestina hingga tak sadarkan diri. Ibu korban histeris meminta bantuan. Seorang pemuda tergeletak di jalan dalam kondisi tak sadarkan diri di tepi barat Palestina. Sementara 3 militer Israel hanya berdiri di dekatnya. Pemuda ini pingsan setelah militer Israel menganiaya korban yang tengah berjalan. Warga pun berusaha menolong setelah mendengar teriakan ibu korban. Pasukan Israel memberlakukan jam malam di sejumlah kawasan di Hebron, Palestina. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Pemberlakuan jam malam ini diterapkan di kawasan Jaber al-Salaimeh dan Wadi al-Hussein di Hebron. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan akses jalan diperketat. Di saat yang sama terjadi serangan dari para pemukim Israel terhadap warga Palestina. Dua anak Palestina diusir paksa oleh tentara Israel di kota tua Hebron, Palestina. Militer Israel mencegah anak-anak pulang ke rumah mereka. Anak-anak Palestina yang hendak pulang ke rumahnya dilarang dan diusir oleh militer Israel bersenjata lengkap yang memblokade permukiman di kota tua Hebron. Kedua anak ini terpaksa berputar arah, namun militer Israel ternyata tetap tidak mengizinkan mereka kembali ke rumah. Penjagaan ini dilakukan saat pemukim ilegal Israel melakukan penyerangan di kawasan ini. Setelah 2 kali menepi akibat tingginya ombak, kapal Global Smooth Flotilla terus bekerja keras melintasi lautan Mediterania. Perjalanan pelayaran kapal-kapal kemanusiaan Global Smooth Flotilla kembali berlanjut dan mulai mendekati zona kuning. Bayang-bayang intercept pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan Global Smooth Flotilla dalam membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Bahkan dalam sebuah berita di salah satu media Israel menyatakan bahwa pasukan laut Israel telah mempersiapkan diri untuk menghalau pelayaran kapal-kapal kemanusiaan. Namun ancaman tersebut tidak menggetarkan semangat para aktivis melalui jalur laut untuk mendobrak blokade Zionis Israel dalam membawa bantuan kemanusiaan. Setelah 2 kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Kami hanya membawa sejumlah bantuan kemanusiaan. Lebih dari 500 peserta dari 70 negara yang terlibat, sebanyak 9 diantaranya merupakan warga negara Indonesia yang ikut ambil bagian dalam misi ini. Ribuan massa pro-Palestina memadati jalanan di Berlin, Jerman dalam aksi Hari Nakba yang berujung ketegangan dengan polisi. Mereka menuntut gencatan senjata di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel.
Ribuan aktivis pro-Palestina turun ke jalan Berlin dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan mendesak pemerintahan Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel. Aparat kepolisian dengan perlengkapan anti huru-hara terlibat bentrok dengan demonstran saat iring-iringan massa melintasi jalanan kota. Sejumlah peserta aksi dilaporkan ditahan, sementara para demonstran terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dengan membawa spanduk dan poster. Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität und als Deutsche halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden, das teile ich überhaupt nicht und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Para aktivis menilai Jerman masih terlalu dekat secara politik dan militer dengan Israel, termasuk melalui dukungan senjata yang terus berlanjut. Aksi ini menegaskan meningkatnya tekanan publik di Eropa terhadap perang Gaza yang hingga kini belum menunjukkan tanda berakhir. Aksi bela Palestina juga menggema di jalanan London. Demonstran menyuarakan dukungan bagi Gaza, sekaligus mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai masih berpihak kepada Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina memenuhi jalanan pusat kota London dalam aksi memperingati 78 tahun Hari Nakba. Massa berbaris sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai poster yang menyerukan keadilan bagi warga Gaza. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam dukungan terhadap operasi militer Israel di Gaza melalui hubungan politik dan penjualan senjata. So we're protesting about the British government's complexity in that, and we're just protesting about the behaviour of the Israeli government, who are continuing the war on Gaza and continuing a war in Lebanon at the same time. And of course, they're absolutely instrumental in the American attack on Iran. So for all those reasons, it's been very important that people come out today. Aksi di London ini menjadi bagian dari gelombang demonstran global yang menuntut dihentikannya perang di Gaza dan diputusnya hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara itu di Austria, para demonstran turun ke jalan-jalan Wina pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form, as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately seize the cooperation agreement between the EU and Israel. Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam. I would say it's not only singing. Everyone knows it's political, and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, justifying that genocide, and that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia
dan perang agresif oleh negara manapun.